kami dari kelompok kelas B ada pelajaran matkul dari matematika teknik. em, Kami membuat tugas tugas besar yaitu teori metode Gauss-Seidel. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Seidel dengan aplikasi MATLAB. Jadi kita di MATLAB akan menggunakan program matriks yaitu 3x3. Banyak sih, ada yang 4x4 dan lain-lain. Nah, nanti di pembahasan kita ini ada beberapa penyampaian dari saya sendiri, Jaki Pragar Hamzah. Saya akan menyampaikan teori dasar apa itu metode Gauss-Seidel dan ada contoh-contohnya. Lalu Tubagus dia akan menjelaskan program ada Maulana dia akan menjelaskan program nanti apa aja, codingannya apa saja, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah Tubagus, dia akan menjelaskan hasil runningnya atau jalannya dari program itu. Oke, yang pertama saya sendiri. Apa itu metode Gauss-Seidel? Ada yang tahu? Nah, jadi dalam menyelesaikan sistem linear ada beberapa metode. Nah, ada metode untuk cara operasi baris. Yang pertama ada operasi baris elementer, lalu ada Cramer, ada eliminasi Gauss, dan ada Gauss-Jordan. Nah, secara tidak langsung yaitu dengan metode iterasi. Nah, jadi ada beberapa iterasi nih yang dapat menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu ada Jacob, ada metode SOR, dan ada Gauss-Seidel itu sendiri. Nah, Gauss-Seidel ini adalah metode penyelesaian persamaan serentak melalui proses iterasi sehingga diperoleh nilai sesungguhnya dengan menggunakan nilai awal pada proses selanjutnya menggunakan nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi Seidel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti Jacob. Contoh soal. Nah, di sini kami kan menggunakan 3x3 program ininya. Nah, jadi di sini diketahui linearnya yaitu 4x dikurang y ditambah z sama dengan 2. Nah, yang kedua ada 4x dikurang 8y ditambah 9 sama dengan min 21. Nah, yang ketiga ada min 2x ditambah y ditambah 5z sama dengan 15. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah tentukan penyelesaian persamaan linear itu x, y, z-nya berapa. Jadi dari sistem linear ini penyelesaiannya berapa gitu x, y, z-nya. Nah, dari persamaannya ini. Nah, jadi di sini sistemnya sama seperti sistem SPL dapat ditulis dalam bentuk matriks lalu dirubah ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi sistem penjalanan linear di atas ini dapat dalam bentuk matriks. Nah, ditulis dalam bentuk matriks yaitu matriksnya AX sama dengan B. Nah, kita mendapatkan itu besar dulu ya. Nah, kita di sini mendapatkan matriks A yaitu 4 dikurang 1, 1, 4, min 8, 1, min 2, 1, sama 5. Nah, itu matriks A-nya. Nah, lalu ada matriks X, yaitu variabelnya X, Y, Z. Nah, nanti kita mencari variabel ini. Sudah ini ya, kita bahas dari soalnya ini. Nah, matriks B-nya yaitu didapatkan 7, min 21, dan 15. Nah, ini 7, min 21, dan 15. Nah, seperti itu. Ini X, Y, Z-nya nanti kita cari secara manualnya. Nah, oke, di sini saya menggunakan satu iterasi sebagai contoh satu konsep. Nah, jadi seperti yang tadi, ini persamaannya jadi saya sebutkan di atas ini sama.
Nah, ini contoh secara manualnya. Nah, jadi langkah paling pertama adalah persamaan yang pertama kalian buat, yaitu X sama dengan, nah yang pertama persamaan pertamanya X sama dengan, lalu persamaan yang keduanya Y sama dengan, dan yang ketiganya adalah Z sama dengan. Nah, apa namanya? Dari hasil dapat seperti ini, eh pada saat kalian mencari nilai X, itu kan tidak ada yang lain yang diketahuinya nih. Nah, jadi selain yang diketahui itu cuman titik awal doang gitu. Jadi maka pada saat kalian mencari X di sini, sorry di sini, maka masukkanlah X Y Z-nya. Masukkan ini. Misalnya ini nih, contoh ya nih, saya jelaskan lagi. X sama dengan Y kurang Z ditambah 7. Nah, kita hasilnya di sini. X1. Ini 0 dari titik awal. Kan tadi saya sebutkan X, Y, Z. Nah, masukkan Y-nya 0. Y-nya 0, masukkan Z-nya 0. Nah, ditambah 7. Tambah 7 dibagi 4. Nah, jadi hasil dari X yaitu 7/4. Nah, lalu di sini kita bahas yang Y-nya. Nah, yang Y-nya sama, cuman di sini kan X-nya udah dapat ya tadi ya. Kita hitung pertama ini. Nah, 7/4. Langsung aja kita masukkan ke sini. Ke dalam apa? Rumus yang ini nih. Min 4X dikurang X dikurang Z ditambah 21. Nah, langsung aja ya kita hasilnya. Y1 sama dengan min 4. Nah, ini 7/4 kan X-nya yang sudah dimasukin. Dikurang 0. 0-nya dari mana? Dari X, Y, Z ini. Nah, X, Y, Z. Z itu kan 0. Masih 0 titik awalnya. 0 dan ditambah 21/8. Nah, jadi hasilnya sama 7/4. Nah, lalu di sini ada Z-nya. Nah, kalau Z ini kan sama apa? Nilai X dan Y-nya ini kan sudah dapat, jadi gampang sih tinggal dimasukin doang. Nah, jadi Z sama dengan 2/7/4. Ini nilai X-nya tadi 2 kan, masukkan 2, X-nya ini 7/4 dikurang 7/4, Y-nya kan ini ditambah 15, 15 ini. Nah, per 5 sama dengan min 53/20. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari teori metode Gauss-Seidel ini, dan akan dilanjutkan oleh saudara Adam Maulana dan Tubagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu program untuk menyelesaikan persamaan linier dengan metode Gauss-Seidel. Di sini kami menggunakan MATLAB. Pada program terdapat 5 input, yaitu A berupa koefisien dari persamaan linier, kemudian B1 adalah vektor dari konstanta persamaan linier, Y adalah hampiran awal, delta adalah toleransi, dan max 1 adalah jumlah iterasi yang ingin dilakukan. Sebelumnya B1 merupakan vektor baris. Untuk dilakukan penyelesaian, maka diubah menjadi vektor kolom. Kemudian untuk penyelesaiannya sendiri adalah sebagai berikut. Misal kita ingin menyelesaikan persamaan linier 3 variabel, maka terdapat 3 konstanta atau nilai n sama dengan 3. Dilakukan pengulangan Y sama dengan 1 hingga 3. Ketika nilai Y sama dengan 1, maka digunakan penyelesaian ini. Ketika Y sama dengan 1, maka X1 sama dengan B1 dikurangi A1,2, A1,3 dikali P2, P3
dibagi A1,1. Kemudian ketika Y sama dengan 2, maka penyelesaiannya adalah ini. Yaitu ketika Y sama dengan 2, maka X2 sama dengan B2 dikurangi A2,1 dikali X1 dikurangi A2,3 dikali P3 dibagi A2,2. Kemudian ketika Y sama dengan 3, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Itu X3 sama dengan B3 dikurangi A3,1 A3,2 dikali X1 X2 dibagi A3,3. Pengulangan ini kemudian diulangi lagi untuk iterasi berikutnya. Iterasi akan terus dilakukan hingga nilai galat terpenuhi atau ketika pengulangan mencapai maks 1. Hasil pengulangan kemudian akan ditampilkan dengan perintah print. Selanjutnya, saya Tubagus Ara Wiranggak, NIM 119707072 akan menjelaskan programnya pada saat program ini itu sedang berjalan atau di run. Di sini saya menggunakan soal SPL yang sudah diubah menjadi matriks. Pertama, di sini masukkan matriks A yang akan diproses. Itu pertama kita masukkan baris 1 pada matriksnya itu 4 min 1 lalu 1, lalu masukkan baris keduanya yaitu 4 min 8 dan juga 1, lalu baris ketiga itu min 2 1 dan 5. Nah, masukkan vektor B yang akan diproses, yaitu kita masukkan konstantanya yaitu 7 min 21 lalu 15. Nah, lalu masukkan hampiran awal. Jika pada soal tidak diberi hampiran awalnya, kita masukkan saja nilai 0. Lalu masukkan nilai toleransi. Kita masukkan 1 pangkat min 10. Lalu kita masukkan nilai iterasi maksimalnya. Kita masukkan bisa berapa saja. Di sini saya menggunakan masukkan 100. Nah, bisa dilihat hasilnya. Di sini ada X, Y lalu Z. Nah, nilai X di sini itu 1,9, jika dibulatkan yaitu 2, Y-nya 3,9 jika dibulatkan yaitu 4, dan Z itu 3. Hasil ini itu sama dengan jika kita menggunakan secara manual, yaitu X-nya 2, Z-nya 4, dan Y-nya 4, Z-nya 3. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.